Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Alpis Ramadan dari kelas 04 TPLP 002. Di tugas 6 ini saya akan membahas tentang studi kasus persiapan UAS. Nah, di soal nomor 1 ini ada sebuah perusahaan PT Cyber Solusi Bangsa ingin membuat server aplikasi untuk melayani 5.000 user dengan model memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan? Berikan dan gambarkan topologi, perhitungan biaya, IP address, dan konfigurasi port pada server. Nah, di sini jawabannya untuk memenuhi kebutuhan PT Cyber Solusi Bangsa dalam melayani 5.000 user dengan memisahkan web server, database server, serta server penyimpanan data. Kita perlu merancang infrastruktur yang dapat menangani beban tersebut secara efisien. Berikut adalah solusi yang dapat saya tawarkan. Itu pertama, topologi web servers cluster. Jumlah server itu ada 2, lalu di fungsinya itu menangani permintaan dari user dan mengelola lalu lintas jaringan. Di softwarenya ada ngits atau Apache untuk HTTP server, load balance, HP proxy atau ngits. Nah, di dua ini ada database server cluster. Jumlah servernya itu 2, primary dan replika. Di fungsi ini menyimpan dan mengelola data aplikasi software. Software itu ada MySQL atau PostgreSQL dengan replika untuk file lover. Lalu di sini ada objek stored server. Jumlah server itu 2, primary dan backup. Di fungsi itu menyimpan file dan data besar seperti gambar, video, dan dokumen. Di software itu Minio atau Chefs untuk menyimpan objek. Lalu di 4, firewall dan network device. Jumlah di firewall itu ada 1 firewall, 1 router, dan switch untuk manajemen jaringan. Lalu di IP address dan konfigurasi port itu satu ada web server. Di dalam web server itu ada IP address, yaitu IP addressnya 192.168.1.10.192.168.1.11. Lalu di port itu ada 80 HTTP, lalu 443 HTTPS. Di database server itu ada IP addressnya 192.168.1.20.192.168.1.21. Di portnya itu 3306, MySQL 5432, PostgreSQL. Lalu di 3 ini ada object stored server. Di IP address itu 192.168.1.30.192.168.1.31. Lalu portnya itu 9900, 9000, Minio, dan 7889. Chip monitor. Lalu ada load balance di IP. Address itu 192.168.15. Di port itu 80 HTTP, 433 HTTPS. 5, firewall. IP address itu 192.168.1.1. Portnya itu menyesuaikan dengan kebutuhan keamanan. Lalu di perhitungan biaya dalam rupiah. Hardware server 6 unit itu sama dengan 50 juta per unit kali 6, jadi 300 juta. Router 5 juta, firewall 10 juta, switch 2 unit. Ini satu unitnya itu 5 juta kali 2 jadi 10 juta. Lalu softwarenya web server gratis, database MySQL Postgres gratis, objek storage Minio atau Chefs gratis, load balance, HP proxy, ngix gratis. 3, miscellaneous, cabling dan konektor. Ini kisaran 500.000 dan UPS-nya 15 juta. Maintenance dan support 1 tahun 50 juta. Jadi total biaya itu total hardware-nya 325 juta, total software tidak ada, total miscellaneous 70 juta, garansi total 395 juta. Dengan infrastruktur ini, PT Cyber Solusi Bangsa akan memiliki sistem yang scalable, reliable, dan mampu menangani lebih hingga 5.000 user secara efisien. Lalu di soal nomor 2 ini ada
Universitas Pamulang menghadapi masalah ketika jumlah mahasiswa baru meningkat secara dramatis pada tahun ajaran baru. Infrastruktur TI yang sudah ada tidak mampu menangani lonjakan tersebut dengan baik yang menyebabkan gangguan pada sistem informasi akademik. Portal mahasiswa dan layanan perpustakaan digital mahasiswa sering mengalami kesulitan saat mencoba mengakses jadwal kuliah, materi perkuliahan, atau manfaatkan fasilitas online lainnya. Bagaimana solusi yang Anda tawarkan untuk masalah berikut? Nah, jawabannya untuk menangani lonjakan jumlah mahasiswa baru dan meningkatkan kendala sistem informasi akademik, portal mahasiswa, dan layanan perpustakaan digital di Universitas Pamulang, solusi berbasis cloud dapat menjadi pilihan yang efektif. Menggunakan layanan cloud terintegrasi. Di sini ada web hosting dan aplikasi, layanan Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, atau Google Cloud Platform atau GCP. Komponennya itu di Compute gunakan layanan seperti AWS EC2, Azure Virtual Mechanics, atau GCP Computer Engine untuk menjalankan server aplikasi. Di autoscaling itu gunakan fitur autoscaling untuk menyesuaikan jumlah instance berdasarkan beban. Di load balancer, gunakan load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas jaringan secara merata di antara instance. Di database, layanan AWS RDS, Azure SQL Database atau GCP Cloud SQL. Lalu di fitur ada backup otomatis replika dan failover untuk memastikan ketersediaan pemulihan bencana. C. Storage di layanan ada AWS S3, Azure Blob Storage atau GCP Cloud Storage. Di fitur ini ada penyimpanan yang scalable dan durable untuk materi perkuliahan, dokumen, dan file lainnya. D. Untuk konten delivery network atau CDN layanan. Di dalam layanan ini AWS CloudFront, Azure CDN atau GCP Cloud CDN. Di fitur ini mengurangi latensi dan mempercepat pengiriman konten ke mahasiswa di berbagai lokasi. Dengan solusi cloud ini, Universitas Pamulang dapat mengatasi lonjakan jumlah mahasiswa baru dengan skalabilitas yang lebih baik, meningkatkan kendalan sistem, dan menyediakan layanan lebih responsif dan stabil bagi mahasiswa. Nah, 3. Bagaimana Anda memahami konsep otomatis dan orkestrasi dalam infrastruktur server? Berikan studi kasus kapan konsep otomatis dan orkestrasi diterapkan pada infrastruktur server. Nah, di sini saya jawabannya otomatis adalah proses di mana tugas-tugas rutin atau berulang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan skrip atau alat tertentu tanpa campuran tangan manusia. Di penyediaan server ini menggunakan alat seperti Terraform atau CloudFormation untuk mengkonfigurasi server. Pengelolaan konfigurasi menggunakan alat seperti Ansible, Puppet, atau Chef untuk mengelola dan mengatur konfigurasi perangkat lunak dan pengaturan server. Di deploy aplikasi ini menggunakan alat seperti jenis GitLab C atau CD atau Circle CI untuk mengoptimasi proses pengujian dan pengiriman aplikasi. Nah, studi kasus penerapan otomatisasi dan orkestrasi adalah ini di perusahaan e-commerce besar dengan infrastruktur server yang kompleks dan volume transaksi tinggi. Tantangannya itu satu, peningkatan skala, di mana menghadapi lonjakan lalu lintas selama musim liburan dan penjualan flash. 2. Pemeliharaan, di mana mengelola dan memperbarui konfigurasi server secara berkala tanpa downtime. Ketiga, kendalaan, memastikan ketersediaan tinggi dan pemulihan cepat dari kegagalan solusi otomatis. Nah, di satu ini ada penyediaan infrastruktur menggunakan Terraform untuk menyusun dan mengelola infrastruktur cloud secara otomatis di AWS. 2. Manajemen konfigurasi menggunakan Ansible untuk mengoptimalisasikan pengaturan dan pemeliharaan konfigurasi server, termasuk pengintaian dan penginstalan dan pembaruan perangkat lunak. 3. CI atau CD menggunakan
Jenkins untuk mengoptimasikan build, pengujian, dan deployment aplikasi. Nah, solusi dari orkestrasi itu manajemen kontainer menggunakan Kubernetes untuk mengelola aplikasi berbasis kontainer, mengatur penskalaan otomatis berdasarkan beban, dan memastikan pemulihan otomatis dari kegagalan. Di monitoring dan alerting menggunakan Prometheus dan Grafana untuk memantau performa server dan aplikasi, serta Alert Manager untuk mengirim notifikasi jika ada anomali atau masalah yang memerlukan perhatian. Di alur kerja orkestrasi ini menggunakan Apache Airflow untuk mengorkestrasikan alur kerja yang kompleks, termasuk integrasi dengan layanan pihak ketiga seperti pembaruan dan pengirim. Nah, di nomor 4 ini, sebuah perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia membuat infrastruktur server mereka di Turki. Di dalam server mereka berisikan informasi data nasabah warga Indonesia. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal berikut berdasarkan regulasi yang berlaku di Indonesia? Jawabannya itu, penyimpanan data nasabah di luar negeri seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi yang beroperasi di Indonesia dengan menyimpan data nasabah di server di Turki harus dipertimbangkan dengan hati-hati mengingat regulasi yang berlaku di Indonesia mengenai perlindungan data pribadi. Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UPDP nomor 27 tahun 2022. UU PDP mengatur perlindungan data pribadi dan menekankan pentingnya privasi dan keamanan data. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik atau PPPSTI. PPPSTI ini mengatur tentang kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan keamanan data pribadi. Lalu di sini ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, menekankan bahwa pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan subjek data. Nah, ini pandangan terhadap penyimpanan data di luar negeri. Perusahaan asuransi memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku di Indonesia, termasuk melaporkan dan mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia jika mereka menyimpan data di luar negeri. Memastikan bahwa server di Turki memiliki standar keamanan yang memadai untuk melindungi data nasabah Indonesia dari ancaman keamanan cyber dan kebocoran data. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.